Pernahkah kamu membayangkan hidup seperti manusia purba di zaman batu? Tanpa smartphone, tanpa internet, tanpa supermarket, bahkan tanpa rumah permanen? Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi nayatannya, ada sekelompok manusia di dunia ini yang masih hidup persis seperti itu. Mereka adalah suku Hadzabe di Tanzania, Afrika. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke puluhan ribu tahun lalu untuk melihat langsung kehidupan salah satu suku pemburu peramu terakhir di dunia. Suku Hadzabe atau Hadza tinggal di sekitar Danau Eyasi di Lembah Celah Besar, Tanzania. Mereka adalah keturunan langsung dari para pemburu peramu pertama yang menghuni wilayah ini. DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu garis keturunan manusia paling kuno yang masih ada. Bayangkan, mereka telah hidup dengan cara yang sama selama lebih dari 40.000 tahun. Ini bukan pilihan gaya hidup, ini adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, seperti apa kehidupan sehari-hari mereka? Mari kita mulai dari pagi hari. Ketika matahari terbit, kaum pria suku Hadzabe akan bersayap-sayap untuk berburu. Senjata utama mereka adalah busur dan panah buatan tangan. Busurnya terbuat dari kayu pohon yang kuat dan lentur, sementara anak panahnya dibuat dengan sangat teliti. Yang paling mematikan adalah racun yang mereka oleskan di ujung anak panah. Racun ini berasal dari getah tanaman semak mawar gurun yang cukup kuat untuk melumpuhkan hewan besar dalam hitungan menit. Mereka tidak berburu hewan ternak. Target buruan mereka adalah hewan liar seperti babun, impala, babi hutan, dan berbagai jenis burung. Berburu babun adalah salah satu yang paling menantang dan menjadi bukti kehebatan seorang pemburu Hadzabe. Mereka bergerak dalam kelompok kecil, berkomunikasi dengan siulan dan isyarat tangan yang nyaris tanpa suara. Indra mereka luar biasa tajam. Mereka bisa membaca jejak, mengenali suara alam, dan merasakan kehadiran hewan dari kejauhan. Ini adalah keahlian yang diasah sejak kecil, sebuah seni bertahan hidup yang sempurna. Saat para pria berburu, apa yang dilakukan oleh para wanita dan anak-anak? Mereka tidak tinggal diam. Tugas mereka adalah meramu, yaitu mengumpulkan apapun yang bisa dimakan dari alam. Mereka akan mencari buah beri liar, menggali ambi-ambian dengan tongkat kayu. Dan yang paling spesial adalah mencari madu. Madu adalah makanan favorit suku Hadzabe, sumber energi utama mereka. Mereka memiliki hubungan simbiosis yang unik dengan seekor burung yang disebut honey guide. Burung ini akan memandu mereka ke sarang lebah liar. Sebagai imbalannya, setelah sarang lebah dipanen, orang Hadzabe akan meninggalkan sebagian sarang dan larva untuk si burung pemandu. Kerjasama antara manusia dan hewan yang luar biasa kan? Sekarang, mari kita bicara soal tempat tinggal. Suku Hadzabe tidak memiliki rumah permanen seperti kita. Mereka hidup nomaden, berpindah tempat sesuai dengan musim dan ketersediaan sumber makanan. Tempat tinggal mereka sangat sederhana, hanya berupa gubuk sementara yang terbuat dari ranting-ranting pohon dan rerumputan kering. Gubuk ini lebih berfungsi sebagai peneduh dari matahari dan pelindung dari angin malam, bukan sebagai benteng pertahanan. Mereka percaya bahwa alam adalah rumah sejati mereka, dan mereka hanya singgah sejenak di satu tempat. Lalu bagaimana dengan bahasa mereka? Bahasa Hadzan adalah salah satu yang paling unik di dunia. Bahasa ini menggunakan bunyi klik yang khas, mirip dengan bahasa suku Son di Afrika bagian selatan. Para ahli bahasa percaya bahwa bahasa dengan bunyi klik ini adalah salah satu bentuk bahasa manusia tertua yang pernah ada. Mendengarkan mereka berbicara seperti mendengar gema dari masa lalu yang jauh. Salah satu hal paling menarik dari suku Hadzabe adalah konsep kepemilikan mereka. Di dunia mereka, hampir tidak ada konsep kepemilikan pribadi. Tanah adalah milik bersama. Sumber daya alam adalah untuk semua. Ketika seorang pemburu berhasil mendapatkan buruan besar, daging itu tidak hanya untuk keluarganya, tapi akan dibagikan kepada seluruh anggota kelompok. Tidak ada pemimpin formal, tidak ada kepala suku. Semua keputusan penting diambil secara bersama-sama melalui musyawarah. Prinsip mereka adalah kesetaraan dan berbagi. Tidak ada yang lebih kaya
Tidak ada yang lebih miskin, semua orang memiliki akses yang sama terhadap makanan dan sumber daya. Sebuah sistem sosial yang mungkin terdengar utopis bagi kita di dunia modern. Makanan mereka 100% alami dan organik. Mereka mengonsumsi daging hasil buruan, berbagai jenis buah beri, umbi-umbian, dan tentu saja madu. Mereka tidak menanam tanaman atau beternak hewan. Pola makan ini membuat mereka memiliki tubuh yang sangat sehat dan ramping. Penyakit-penyakit modern seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker hampir tidak pernah ditemukan di antara mereka. Mikrobioma usus mereka juga sangat beragam dan sehat. Sesuatu yang kini banyak diteliti oleh para ilmuwan untuk memahami kesehatan pencernaan manusia. Namun, kehidupan suku Hadzabe tidak selamanya indah. Mereka menghadapi tantangan besar. Wilayah perburuan mereka semakin menyusut karena ekspansi lahan pertanian dan peternakan dari suku-suku tetangga. Perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan hewan buruan dan tanaman liar. Tradisi puluhan ribu tahun ini kini berada di bawah ancaman modernisasi. Pemerintah Tanzania dan beberapa organisasi non-pemerintah berusaha untuk melindungi wilayah mereka. Namun, perjuangannya tidak mudah. Generasi muda Hadzabe juga mulai terpapar dunia luar. Beberapa dari mereka tergoda dengan kemudahan hidup modern dan mulai meninggalkan cara hidup tradisional. Ini menjadi dilema besar bagi kelangsungan budaya mereka. Apakah mereka harus tetap bertahan dengan tradisi kuno mereka atau beradaptasi dengan dunia yang terus berubah? Tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan ini. Mengunjungi suku Hadzabe adalah seperti masuk ke dalam mesin waktu. Kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana nenek moyang kita mungkin hidup. Mereka adalah bukti hidup dari ketangguhan, adaptasi, dan kearifan manusia dalam harmoni dengan alam. Mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka hidup dengan kaya akan pengetahuan tentang lingkungan mereka. Setiap tanaman, setiap hewan, setiap jejak di tanah memiliki cerita dan makna. Mereka mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya komunitas, tentang kebahagiaan yang tidak diukur dari materi, tentang hidup secukupnya, dan tentang hubungan kita yang seharusnya dengan alam. Di tengah dunia kita yang serba cepat dan konsumtif, gaya hidup suku Hadzabe menjadi pengingat yang kuat tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kehidupan suku Hadzabe adalah jendela langka menuju masa lalu kita sebagai manusia. Mereka adalah harta karun dunia yang harus kita hargai dan lindungi. Kisah mereka bukan hanya tentang bertahan hidup di alam liar, tetapi juga tentang menjaga api peradaban manusia yang paling kuno agar tidak padam. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita ke dunia suku Hadzabe hari ini. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Apa pendapatmu tentang cara hidup mereka? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.